Di balik lembaran-lembaran kuno, tersembunyi sebuah rahasia. Sebuah kitab yang diwarnai kekuatan mistis, simbol-simbol metafisik, dan doa-doa yang menggema sejak abad ke-13. Namanya menggetarkan, bukan hanya karena isi yang dianggap melampaui batas nalar, tapi juga karena kontroversi yang membayangi. Ini adalah Syamsul Ma'arif Al-Kubro, karya Ahmad Al-Buni, sebuah kitab yang bagi sebagian orang adalah pintu menuju kebijaksanaan spiritual, tapi bagi yang lain, adalah gerbang menuju jurang kegelapan. Apa sebenarnya yang terkandung dalam kitab ini? Mengapa ia disebut-sebut sebagai kitab yang berbahaya, bahkan terlarang? Di setiap simbol dan rajah, di balik susunan ayat dan hizib, ada kisah yang menggoda jiwa. Tapi hati-hati, sebab memahami Syamsul Ma'arif Al-Kubro bukan hanya tentang membaca, tapi juga mempertaruhkan keyakinanmu. Mari kita telusuri lembar demi lembar, mengupas apa yang tersirat di dalamnya. Akankah kita menemukan cahaya, atau justru bayangan gelap yang tak terjelaskan? Mari kita mulai. Sebelum kita menyelami lebih dalam isi kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubro, kita perlu mengenal siapa sosok di balik karya penuh misteri ini. Dialah Ahmad Ibn Ali Al-Buni, seorang tokoh yang namanya abadi dalam dunia esoteris Islam. Lahir di kota Bunah, Aljazair, pada abad ke-12, Al-Buni hidup di tengah masa keemasan peradaban Islam, di mana ilmu pengetahuan, filsafat, dan spiritualitas berkembang pesat. Tapi Al-Buni mengambil jalan yang berbeda. Ia tidak hanya mendalami ilmu-ilmu zahir, seperti fikih atau tafsir, tapi juga menembus lapisan batin dari teks-teks suci. Sebagai seorang sufi, Al-Buni dikenal dengan pendekatan mistiknya. Ia menggabungkan elemen-elemen Al-Quran, Asmaul Husna, dan huruf-huruf Arab untuk membangun sistem spiritual yang kompleks. Baginya, setiap huruf memiliki energi metafisik, dan setiap nama Allah menyimpan kekuatan luar biasa yang bisa diakses oleh mereka yang mengetahui caranya. Namun, Al-Buni tidak hanya seorang sufi. Ia adalah seorang pemikir yang menghidupkan kembali tradisi mistisisme yang telah ada sejak zaman Babilonia, Persia, hingga Yunani kuno. Pemikirannya sering dianggap berada di persimpangan antara spiritualitas Islam dan okultisme. Meski begitu, ia tetap menekankan pentingnya tauhid, meskipun caranya mendekati keesaan Tuhan dianggap tidak konvensional oleh banyak ulama. Sayangnya, kita tidak tahu banyak tentang kehidupannya. Sebagian besar informasi tentang Al-Buni berasal dari karya-karyanya dan pengaruhnya yang bertahan hingga hari ini. Sebagian memandangnya sebagai seorang ulama besar, sementara yang lain menganggapnya seorang okultis yang berbahaya. Tapi satu hal yang pasti, warisan Ahmad Al-Buni terus hidup, baik melalui kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubro maupun kontroversi yang selalu menyertainya. Dalam dunia tasawuf, Ahmad Al-Buni adalah sosok yang unik. Ia membawa dimensi baru dalam spiritualitas Islam dengan mendalami hubungan antara simbolisme huruf, nama-nama Allah, dan struktur alam semesta. Baginya, alam semesta ini bukan hanya sekadar ciptaan yang kasat mata, tetapi juga sebuah sistem energi yang diatur oleh hukum-hukum ilahi. Melalui kitab Syamsul Ma'arif, Al-Buni menjelaskan bagaimana manusia dapat menyelaraskan dirinya dengan hukum-hukum itu, bukan hanya melalui ibadah, tetapi juga melalui pemahaman yang mendalam tentang kekuatan batin. Salah satu kontribusinya yang paling mencolok adalah konsep ilm al-huruf, atau ilmu tentang huruf. Al-Buni percaya bahwa huruf-huruf Arab bukan hanya lambang suara, tetapi juga kunci-kunci metafisik yang menghubungkan manusia dengan Tuhan. Setiap huruf, menurutnya, memancarkan energi tertentu, yang jika dirangkai dengan benar, dapat membuka pintu menuju dimensi spiritual yang lebih tinggi. Ia juga mendalami konsep Asmaul Husna, atau nama-nama Allah yang indah. Dalam Syamsul Ma'arif, Al-Buni menjelaskan bagaimana setiap nama Allah memiliki frekuensi tertentu yang dapat digunakan untuk memurnikan jiwa, menyembuhkan tubuh, atau bahkan memengaruhi realitas di sekitar kita. Namun, pendekatannya jauh melampaui doa biasa. Ia memformulasikan hizib dan wirid yang melibatkan pengulangan nama-nama Allah dengan pola-pola tertentu, dikombinasikan dengan meditasi dan perenungan mendalam. Dalam tasawuf, apa yang dilakukan Al-Buni bukanlah hal yang asing. Banyak sufi percaya bahwa alam semesta ini adalah manifestasi dari nama-nama Allah. Namun, Al-Buni melangkah lebih jauh dengan memberikan metode yang sistematis untuk mengakses rahasia-rahasia itu. Ia menciptakan panduan yang mencakup doa, meditasi, dan penggunaan simbol-simbol mistik yang dianggap bisa membawa seseorang lebih dekat kepada Tuhan. Meski demikian, kontribusinya tidak lepas dari kontroversi. Para sufi yang lebih konvensional memandang Al-Buni dengan penuh kewaspadaan, karena pendekatannya yang terlalu teknis seringkali dianggap menyerempet sihir.
Tapi bagi mereka yang memahami inti ajarannya, Al-Buni adalah seorang pejuang spiritual yang mencoba mengungkap misteri ilahi melalui jalan yang tidak biasa. Satu hal yang pasti, ajarannya telah meninggalkan jejak mendalam dalam dunia spiritualitas Islam. Bahkan hingga hari ini, konsep-konsepnya masih digunakan dalam berbagai praktik ilmu hikmah, baik untuk mendekatkan diri kepada Allah maupun, sayangnya, untuk tujuan yang menyimpang. Jadi, apakah Al-Buni adalah seorang sufi yang mendalami misteri Tuhan, atau seorang penggiat mistisisme yang melangkah terlalu jauh? Mari kita telusuri lebih dalam, karena setiap huruf dan simbol yang ia tinggalkan menyimpan kisah yang belum selesai. Untuk memahami karya dan pemikiran Ahmad Al-Buni, kita harus melihat latar belakang zamannya. Ia hidup pada abad ke-13, sebuah masa keemasan bagi dunia Islam, tetapi juga penuh tantangan. Pada era ini, dunia Islam menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan, filsafat, dan spiritualitas. Wilayah seperti Baghdad, Kairo, dan Andalusia adalah tempat bertemunya berbagai gagasan besar dari Yunani, Persia, India, dan tradisi lokal lainnya. Pengaruh inilah yang membentuk kerangka berpikir para intelektual dan mistikus, termasuk Al-Buni. Di satu sisi, abad ini adalah masa di mana tasawuf mencapai puncaknya, terutama dengan berkembangnya tarekat-tarekat sufi. Para sufi mendalami hubungan antara manusia dan Tuhan, mencari makna terdalam dari eksistensi melalui perenungan, doa, dan cinta ilahi. Di sisi lain, ada pengaruh besar dari filsafat Yunani dan Helenisme, yang diperkenalkan ke dunia Islam melalui karya-karya Aristoteles, Plotinus, dan Plato. Konsep-konsep metafisika seperti kesatuan wujud atau wahdatul wujud menjadi bahan perdebatan hangat. Al-Buni berdiri di tengah pusaran ini. Sebagai seorang pemikir, ia tidak hanya mempelajari tasawuf, tetapi juga mengadopsi prinsip-prinsip metafisik dari filsafat Yunani dan tradisi mistik lainnya. Ia memahami bahwa ada keterkaitan antara makrokosmos, alam semesta, dan mikrokosmos, yaitu manusia. Baginya, huruf-huruf dan nama-nama Tuhan adalah jembatan antara dua dimensi ini. Konsep seperti ini mencerminkan pandangan Neoplatonisme yang sangat memengaruhi para filsuf Islam pada masanya. Namun, Al-Buni tidak hanya hidup di dunia ide. Abad ke-13 adalah masa gejolak politik dan sosial. Peradaban Islam sedang menghadapi ancaman dari luar, seperti perang salib dan invasi Mongol, yang mengancam kestabilan intelektual dan spiritual. Dalam situasi seperti ini, orang-orang sering mencari pegangan melalui jalan mistik dan spiritual. Inilah mengapa karya Al-Buni, dengan pendekatannya yang menggabungkan mistisisme dan ilmu, menjadi relevan. Ia menawarkan harapan, bahkan kekuatan, kepada mereka yang mencari cara untuk menghadapi realitas yang penuh ketidakpastian. Era Al-Buni juga memperlihatkan berkembangnya ilmu okultisme dalam tradisi Islam. Banyak ilmuwan dan sufi pada masa itu mencoba memahami hubungan antara spiritualitas dan ilmu praktis, seperti astrologi, alkimia, dan numerologi. Bagi sebagian orang, ini adalah bagian dari tradisi hikmah, tetapi bagi yang lain, ini adalah awal dari pergeseran ke arah praktik yang dianggap menyimpang dari ajaran agama. Al-Buni, melalui kitab Syams al-Ma'arif, menjadi representasi dari kedua sisi ini. Ia dihormati sebagai seorang ulama spiritual, tetapi juga dicurigai karena mendalami sisi gelap ilmu. Pada akhirnya, Al-Buni adalah produk dari zamannya. Ia hidup di masa di mana ilmu pengetahuan dan spiritualitas saling bersinggungan dengan cara yang indah, tetapi juga rumit. Ia adalah jembatan antara tradisi kuno dan pencarian mistik, menawarkan kunci-kunci kepada mereka yang ingin membuka rahasia semesta. Tapi seperti semua kunci, penggunaannya tergantung pada niat dan kebijaksanaan orang yang memegangnya. Salah satu inti dari ajaran Ahmad Al-Buni dalam Syamsul Ma'arif adalah eksplorasinya terhadap Asmaul Husna, 99 nama Allah yang mulia, dan bagaimana nama-nama tersebut dapat menjadi sarana mendekatkan diri kepada Tuhan. Al-Buni memandang Asmaul Husna sebagai lebih dari sekadar doa atau zikir. Ia percaya bahwa nama-nama ini adalah manifestasi langsung dari sifat-sifat ilahi yang mengatur seluruh alam semesta. Setiap nama memiliki frekuensi energi tertentu yang, jika dipahami dan digunakan dengan benar, dapat membuka pintu ke dimensi spiritual yang lebih tinggi. Al-Buni menggabungkan konsep ini dengan apa yang ia sebut sebagai ilm al-huruf, atau ilmu huruf. Baginya, huruf-huruf Arab bukan sekadar lambang fonetik, tetapi juga simbol kosmis yang memiliki makna mendalam. Ia percaya bahwa setiap huruf adalah pantulan energi ilahi yang tersimpan dalam struktur alam semesta. Huruf-huruf ini dapat digunakan sebagai alat meditasi untuk memperkuat hubungan spiritual dengan Sang Pencipta. Bagaimana ilmu ini diaplikasikan?
Salah satu metode yang ia ajarkan adalah meditasi dengan fokus pada huruf-huruf tertentu dari nama Allah. Contohnya, nama Allah Al-Hayy atau yang Maha Hidup. Al-Buni menjelaskan bahwa huruf H dan Ya dalam nama ini memiliki kekuatan tertentu. Huruf H melambangkan energi kehidupan yang universal, sementara huruf Ya mencerminkan penerimaan energi ini ke dalam jiwa manusia. Dengan merenungkan dan mengulang nama ini secara berulang dalam suasana yang tenang, seseorang dapat memperkuat kesadarannya akan kehidupan sebagai manifestasi langsung dari sifat Allah. Tidak hanya itu, Al-Buni juga menjelaskan bagaimana huruf-huruf ini dapat dirangkai dalam rajah, diagram geometris yang dirancang untuk menyalurkan energi tertentu. Misalnya, rajah yang menggabungkan huruf-huruf dari nama Al-Latif sering digunakan untuk menciptakan ketenangan jiwa, sedangkan rajah yang memuat huruf dari nama Ar-Razzaq diyakini dapat mendatangkan rezeki. Namun, ia selalu menekankan bahwa kekuatan ini hanya akan bekerja jika disertai dengan niat yang tulus dan keyakinan yang kokoh kepada Allah. Salah satu praktik yang sering disebut dalam kitab ini adalah penggunaan huruf alif sebagai simbol keesaan Allah. Huruf ini sederhana, hanya satu garis lurus, tetapi penuh makna. Dalam meditasi, seseorang bisa memvisualisasikan huruf alif sebagai tiang cahaya yang menghubungkan langit dan bumi. Dengan duduk dalam posisi hening, memusatkan perhatian pada huruf ini, dan mengucapkan nama Allah seperti Ahad atau Yang Maha Esa secara berulang, seseorang dapat merasakan kedamaian yang mendalam dan koneksi yang kuat dengan Sang Pencipta. Konsep ini bukan sekadar teori. Al-Buni mengembangkan sistem spiritual yang terperinci, di mana setiap huruf dan nama Allah memiliki posisi penting dalam membangun keselarasan antara manusia dan alam semesta. Tapi seperti semua ilmu hikmah, ini bukan tanpa risiko. Ia memperingatkan bahwa tanpa niat yang murni dan pemahaman yang mendalam, ilmu ini bisa disalahgunakan, berubah dari alat mendekatkan diri kepada Tuhan menjadi sarana untuk kekuatan duniawi yang dangkal. Ilmu huruf dan Asmaul Husna dalam Samsul Ma'arif adalah perpaduan antara spiritualitas yang mendalam dan misteri kosmis. Tapi seperti cahaya yang bisa membimbing, ia juga bisa membutakan. Pada akhirnya, segalanya tergantung pada hati dan tujuan sang pencari. Meski berasal dari abad ke-13, Samsul Ma'arif karya Ahmad Al-Buni tetap relevan hingga saat ini, terutama di tengah kebangkitan minat global terhadap spiritualitas esoteris dan pencarian makna hidup yang lebih dalam. Di era modern, banyak orang merasa terasing oleh kehidupan yang serba cepat, teknologi yang mendominasi, dan materialisme yang merajalela. Dalam kondisi seperti ini, karya-karya yang membahas hubungan antara manusia, alam semesta, dan Sang Pencipta menemukan kembali tempatnya. Di satu sisi, Samsul Ma'arif menarik perhatian karena pendekatannya yang sistematis terhadap mistisisme. Konsep-konsep seperti ilmu al-huruf dan penggunaan Asmaul Husna kini dipandang selaras dengan berbagai tren modern, seperti meditasi mindfulness, terapi suara, dan praktik afirmasi. Ide bahwa huruf-huruf atau nama-nama tertentu memiliki energi atau frekuensi tertentu mulai diterima oleh sebagian kalangan yang memadukan spiritualitas dengan ilmu fisika modern. Bahkan, praktik-praktik seperti meditasi yang diajarkan Al-Buni memiliki kesamaan dengan metode mindfulness kontemporer. Sebagai contoh, penggunaan visualisasi huruf-huruf ilahi dalam meditasi menyerupai teknik-teknik visualisasi yang populer dalam psikologi positif dan terapi holistik saat ini. Orang-orang yang tertarik pada spiritualitas sering melihat praktik ini sebagai cara untuk meningkatkan konsentrasi, menemukan ketenangan batin, atau bahkan meningkatkan rasa syukur dan kebermaknaan hidup. Di sisi lain, Samsul Ma'arif juga menjadi bagian dari kebangkitan minat terhadap tradisi esoteris dalam Islam. Generasi muda Muslim di berbagai belahan dunia mulai mencari cara untuk menghubungkan tradisi spiritual leluhur mereka dengan tantangan zaman modern. Buku ini menawarkan wawasan mendalam tentang bagaimana Islam klasik tidak hanya membahas dimensi lahiriah agama, tetapi juga menggali dimensi batiniah yang seringkali dilupakan. Namun, relevansi Samsul Ma'arif di era modern juga disertai tantangan. Di banyak komunitas Muslim, buku ini tetap menjadi subjek kontroversi. Beberapa ulama menolak ajaran-ajaran di dalamnya karena dianggap menyerempet sihir atau praktik yang menyimpang dari tauhid. Tetapi bagi sebagian orang, karya ini dipandang sebagai manifestasi kekayaan spiritual Islam yang belum sepenuhnya dipahami. Di luar dunia Islam, kitab ini juga menarik perhatian kalangan New Age dan penggiat spiritualitas alternatif. Praktik-praktik seperti meditasi berbasis huruf atau simbolisme angka mulai diintegrasikan ke dalam metode spiritualitas universal, meskipun seringkali dengan interpretasi yang jauh dari konteks aslinya. Pada akhirnya, Samsul Ma'arif adalah lebih dari sekadar kitab kuno. Ia adalah jendela menuju dimensi spiritual yang tak lekang oleh waktu. Dalam dunia yang terus berubah,
Ajaran-ajaran Al-Buni mengingatkan kita akan pentingnya memperlambat langkah, merenungi keindahan ciptaan, dan memahami hubungan antara manusia, alam semesta, dan Sang Pencipta. Meski penuh misteri dan kontroversi, kitab ini terus memancarkan daya tariknya, menjadi bagian dari percakapan global tentang makna hidup, spiritualitas, dan kekuatan batin manusia. Semoga informasi ini ada manfaatnya. Sekian, dan terima kasih.